Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Wah, senang sekali bisa berkumpul bersama-sama lagi pada hari ini. Kita akan membahas satu topik yang sangat hot nih. Sangat bagus ya Pak. Yaitu tentang pemuritan. Nih Pak Max akan menjadi panelis kita hari ini. Akan ada banyak perbincangan yang akan kita lakukan seputar pemuritan. Nah Pak, saya pernah membaca satu buku nih namanya The Lost Art of Discipleship, hilangnya seni pemuritan. Nah, ini buku sudah lama, Pak. Tapi mungkin untuk sampai sekarang pun mungkin masih cukup relevan nih. Menurut Pak Max, kenapa nih di gereja eh, perjalanan pemuritan tuh nggak selalu licin, nggak selalu mulus, tapi kadang bermasalah atau bahkan kadang tidak mengerti apa maksud pemuritan. Mungkin mereka secara tidak sadar melakukan pemuritan. Nah, mungkin Pak Max bisa jelaskan sebenarnya arti pemuritan apa nih Pak? Sebentar lagi akan menggali dasar Alkitabiah, apa arti dan definisi dari pemuridan. Tapi saya setuju, dari zaman ke zaman gereja kadang-kadang jadi sibuk dengan dirinya, dengan politik, dengan program, dengan kebiasaan, dengan rutin, dan mereka lupa fondasi dasar. Bagaimana gereja melahirkan kerja akan datang, melahirkan daripada generasi ke generasi, dan itu hampir dalam setiap generasi kami lihat gereja harus sengaja intentional membentuk generasi berikut, dan di dalam itu ada dasar daripada pemuridan. Tapi kadang-kadang mungkin gereja tidak lakukan sengaja, tapi kira itu akan terjadi otomatis. Betul. Itu masalahnya. Iya, betul. Banyak sekali gereja tidak melakukan itu secara terstruktur, bahkan terencana. Jadi hanya melanjutkan program dari tahun ke tahun yang sudah mereka punya tanpa tahu sebenarnya maksud atau tujuan utama dari pemerintahan itu apa. Nah, gimana Pak Max bisa jelaskan lebih lanjut tentang arti pemuritan untuk merefresh kita kembali nih, apa sebenarnya dasar dari pemuritan? Nah, itu sedikit lucu karena pemuridan secara kata Alkitabiah hampir tidak ada. Kata murid, disciple ada, tapi discipleship itu tidak kata yang ada sendiri. Tapi konsep pemuridan, saya akan bilang itu di dalam arti murid, memuridkan. Berarti murid itu seorang yang belajar, orang yang jadi seperti gurunya. Kalau lihat pemuridan atau the disciples of Jesus. Kalau lihat dari keluarga yang dulu, keluarga Yahudi, mereka orang tua ditanggung jawab untuk ajar anaknya, untuk mereka bisa jadi seperti mereka untuk generasi lanjut. Dan so kalau saya lihat pemuridan, nanti saya akan lihat itu satu proses yang spiritual growth. Tidak hanya physical growth. Anak lahir, kalau ukuran sama terus ada masalah. Harus pelan-pelan bertumbuh sampai jadi dewasa. Kalau orang lahir baru dan macet di situ, akan mati, akan seperti apa? Harus juga tumbuh terus sampai kedewasaan. Dan ada satu teman saya yang bilang, di bahasa Indonesia dan budayanya, orang masih adalah anak sampai dua hal terjadi. Menikah, and B, Punya anak. punya anak. Kalau masih nikah muda dan mereka, itu hanya anak, mereka belum dianggap dewasa sebelum mereka sudah punya anak. And puncak daripada orang tua itu bukan punya anak, tapi saat mereka sudah bisa bilang, anakku punya anak. Dan waktu saya jadi grandparent, itu sudah jadi generasi berikut generasiku. Ya, tapi itu secara fisik ya Pak ya? Ya, secara fisik. Tapi akan lihat dari Alkitab itu ada banyak analogi tentang growth, tentang daripada musim mulai tanam sampai nanti menuai untuk bisa tanam lagi. Tapi go ahead. Jadi Pak Max mau share beberapa bahan, sepertinya karena tadi udah bilang ke saya dia punya beberapa bahan yang akan di-share. Silakan Pak Max. Share dari sini atau dari mana? Dari sini, oke, share screen. Oke, berarti share screen bukan dari sana. Yes, ini and share.
Alright, sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Oke. Ini judulnya, dan apakah AI bisa memuridkan? Topik ini akan banyak tentang pemuridan, tetapi jujur bukan fokus utama. Fokus utama adalah pemuridan seperti apa Di zaman abad ini. saat ini. Dan so pertanyaan dasar, apakah AI bisa memuridkan? And sebagai membocor rahasia, discipler, pemurid terbesar dalam abad yang lalu, kalau mikir 20-35 tahun yang lalu, apakah pemurid terbesar? Kalau saya Membuat murid. ya, pembuat murid terbesar 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. TV. Televisi, betul. Dan sekarang kalau lihat dalam 5 tahun terakhir, pemurid internet. Dan saat ini pemurid terbesar adalah AI, sosial media, TikTok. sosial media. Di Indonesia ada 100 juta plus account TikTok yang aktif saat ini. Dan so kalau lihat pertanyaan, apakah AI bisa memuridkan? Sudah dibukti. Dunia bisa memuridkan. Sudah dibuktikan. TV, internet, dunia sangat pintar memuridkan. Apakah AI hanya jadi mirip dengan itu, atau apakah ada cara untuk gereja akan mulai AI dalam setiap aspek dari pemuridan? So ini adalah topik hari ini. Saya agak risih nih Pak, saya nggak suka misalnya anak saya dimuridkan oleh TV, rasanya nggak nyaman gitu. Tapi menjadi fakta nih ya, selama ini anak-anak muda sudah dimuridkan oleh sosial media. Waduh, itu satu kalimat yang saya apakah itu alasan miris. Kalau saya ingat televisi Ibu Yulia mati 15 plus tahun yang lalu dan pernah diperbaiki sejak itu. Saya sudah tidak pernah lihat TV lagi, sudah lama sekali. Anyway, lanjut. So, topik hari ini AI dan pemuridan, and itu satu dalam konteks AI Talks. Agenda, lihat fondasi pemuridan. Alkitab dengan singkat dan definisi yang sederhana. Daripada itu akan lihat ada berapa banyak model dan jenis pemuridan. Untuk bisa mengikirkan AI dan pemuridan harus nangkap pemuridan intinya, esensinya, dan nanti intersection. Apa cara, dampak, gunanya atau tidak gunanya, bahaya atau baiknya daripada AI. Untuk itu akan lihat teknologi dan pemuridan, dan diskusi tentang AI, kekuatan AI seperti apa, and dalam konteks itu akan lihat AI dan pemuridan, dan Sabda sudah memperjuangkan berapa banyak, dan akan lihat beberapa daripada itu, dan akan selesai dengan kata akhir yang termasuk warnings, bahaya, and tips and tricks. Okay, mulai. So, go make disciples of all nations. Itu fondasinya, itu yang bulat hijau di kanan, dan itu ayat pertama. Kalau ngomong tentang pemuridan, pasti ini adalah klasik. Oh iya, pasti harus. Ya, why? Karena ini Tuhan Yesus berikan kepada kita sebelum dia naik ke surga. Jadi ini pesan terakhir yang Yesus ingin kita lakukan sebelum dia meninggalkan kita dan memberikan Roh Kudus untuk kita bisa melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Dan untuk itu pergilah dan memuridkan semua bangsa, baptiskan, ajarkanlah. And so di sini bisa lihat kata muridkan, tapi muridkan tidak sama dengan pemuridan. Lebih lagi kalau lihat sekarang, ajarkanlah itu sebagian dari pemuridan, baptiskanlah itu sering langkah pertama dari katekismus. Orang sudah dibaptis, dan apakah mereka hanya di gereja terus atau mereka diajarkan terus sampai mereka akan memuridkan? Oke, so dari PB, Shema, dengarlah. Orang pikir pemuridan itu hanya di perjanjian baru loh Pak. Ternyata di perjanjian lama Pak Max mau sharekan tentang pemuridan juga? Ya, kata ajar. Ajarkanlah, mengajar semua itu terus menerus, dan itu satu yang jadi fondasi daripada seluruh hanya budaya tapi agama Yahudi. Mereka akan terus menerus ingat, mereka akan terus menerus ajar dan mengajarkan anak tentang
So anyway, itu fondasi Alkitab. Mulai dengan ini. Ya, ini banyak sekali ya Pak ya. Iya, Well, di dari perjanjian lama di Yahudi itu berpusat pada keluarga, Betul. bagaimana keluarga memulai mendidik anak-anaknya dengan menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengajarkan itu terus-menerus kepada keluarga. dan mereka kerjasama dengan imam, dengan sinagog, dengan the rabbi, and so daripada keluarga sampai imam, and tujuannya apa? Untuk mereka bisa menjadi pengikut agama Yahudi yang baik kalau di dalam perjanjian lama. So mereka tak hanya agamanya tapi tradisi dan bisa lihat seluruh pola, bisa bilang budaya, seluruh pola bisa bilang dasar percaya itu diajar dari keluarga dan dari yang imam untuk lanjut. Dan dari saat itu sampai sekarang bisa lihat pola untuk membentuk dan mendidik untuk orang Yahudi hampir sama. Dan dari itu ada satu kekuatan. Mereka memuridkan bukan hanya seperti satu orang mentoring, tapi pemuridan ada a social construct, itu a community. Ya. And ada orang yang bilang dalam bahasa English, the village disciples the child. And Bahasa Indonesia juga ada Pak. apa? Mengajar anak itu membutuhkan satu kampung. Betul. Dan akan lihat dari satu sisi pemuridan seperti itu. Oke, lanjut. Pimpinan kelompok dan sahabat ternyata kelompok ada amanat agung dan panggilan untuk mengikuti Yesus dan seterusnya. But lihat semuanya itu untuk membangun tubuh Kristus, untuk bisa terus multiplikasi. Paulus ajar Timotius yang bisa dipercayakan, untuk diajar kepada yang bisa dipercayakan, untuk seterusnya, tapi bukan untuk kebaikan Paulus dan Timotius, tetapi untuk lanjut tubuh Kristus, untuk kesehatan daripada komunitas yang percaya. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak, fondasi Alkitab itu dari perjanjian lama sudah dibangun, sudah menjadi fondasi sampai terus-menerus diajarkan sampai ke perjanjian baru, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga, sampai murid-muridnya juga, sampai muridnya murid juga. Ya. Paulus punya frase yang sederhana. Be imitator of me as I am an imitator of Christ. Jadi seperti Paulus sama dengan Paulus seperti Kristus. Atau dalam bulan terakhir ini, Sabda sedang belajar tentang pemuridan dari macam pasal-pasal, dan salah satu bukan aku yang hidup, tapi Kristus. Ya, oke. Ini satu ayat yang saya rasa bisa menangkap dengan cukup sederhana tentang pemuridan, akan dilihat bersama. Ya. Kami memberitakan tentang Dia dengan menegur dan mengajar setiap orang dengan segala hikmat, sehingga kami dapat membawa setiap orang menjadi dewasa dalam Kristus. Untuk itulah aku juga bersusah payah, berjuang sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Akan dari ayat ini lihat 5 sifat dengan cepat. Apa hati pemuridan? Memberitakan tentang Yesus. Apa caranya? Menegur dan mengajar. Dengan hikmat. Itu yang tidak disukai sekarang, Pak. Menegur. Dan tujuan pemuridan. Ya, tujuan pemuridan telios. Ini bahasa Yunani ya, Pak ya? Iya. Itu kedewasaan atau kesempurnaan. Kalau lihat dalam TB, kesempurnaan dalam ayat kedewasaan dalam Kristus, dan kata telios itu satu nanti summary, ringkasan daripada seluruh proses yang ada di dalam pemuridan. Tapi tidak hanya kedewasaan umur, tapi kedewasaan rohani dalam Kristus. Kalau baca dari ayatnya, bisa lihat menjadi dewasa dalam Kristus. Lebih lagi ada harganya. Itu susah, payah. Itu harus diperjuangkan. Iya. And itu tidak dalam kekuatan diri sendiri. Itu kuasanya yang bekerja. And so daripada sini dengan ringkas, cepat tentang pemuridan. Ada satu kutipan pasti daripada Bu Yulia yang tahu ini, dia suka Edmund Chan. Silakan. Ibu Evi. Oh, Evi, oke. Silakan baca. Ibu Evi, mau baca Ibu Evi.
Oke, arti pemuritan. Pemuritan adalah suatu proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah dan membina mereka menuju kedewasaan penuh dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Edmund Chan. Ya. Ya, ini salah satu penulis favorit saya, Ya. Edmund Chan. Saya masih ingat waktu bertemu dan omong tentang itu dan lebih lagi tentang Alkitab. Tapi ya, dia dan kerajanya sangat mengerti tentang pemuridan. Ini kutipan popular. Tapi untuk sabda dan untuk hari ini kami punya definisi pemuridan yang lebih sederhana. Itu untuk menggerak seorang di arah, ke arah of spiritual maturity. So itu daripada sedikit sampai sedang, sedang itu kau masak, daripada mentah sampai sedikit matang, sampai dimakan. Nah, atau mentelios. Dan apa arti telios? Itu sempurna, lengkap, matang, atau dewasa. Kau lihat di leksikon, itu Alkitab Sabda. Ya, dan itu dari kata telios. Telios itu berarti seperti teleskop, sesuatu yang bisa jauh. Teleskop itu sesuatu yang bisa lihat sampai akhirnya. And itu kalau lihat kata telios itu bisa arti sampai akhir, sampai sempurna, sampai matang. Itu juga berarti kalau orang sudah bayi jadi dewasa sampai full grown adult. Full age. Kalau buah sudah matang. And di dalam dimakan. And semua orang Kristen sedang disempurnakan, didewasakan, dimatangkan. And itu kata telios. So kalau kembali kepada tadi, spiritual maturity atau telios itu mensempurnakan, mendewasakan, itu daripada lebih sedikit sampai lebih banyak, daripada kurang sampai pasnya. And kami tidak mau terlalu teliti-teliti tentang artinya, karena itu bisa daripada telios dalam karakter, telios di dalam iman, telios dalam segala aspek daripada kepercayaan seorang hidup. Ya, wow, lengkap sekali ya. Ini definisi yang sangat bagus. Jadi menggerakkan atau memindahkan orang ke arah kedewasaan, perlahan-lahan tapi pasti. Ya. Oke, so apakah AI bisa menolong? Apakah AI akan tercampur? Kalau telios, apakah AI akan menghancurkan? Saya punya air putih. Kalau saya tambah dalamnya tinta, dan itu menjadi toxic, hancur. Ada orang yang rasa kalau saya tambah teknologi ke dalam satu situasi atau dalam dunia rohani, di dalam gereja, apakah itu seperti kotoran dalam air? Tidak. But harus mikir bersama bagaimana. Tapi bisa. Gimana caranya? Ya, maksudnya bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Karena teknologi kan hanya alat, Pak. Tergantung siapa yang memakai dan bagaimana dia memakainya. Betul. Ya, so kami akan sekarang mulai kepada arah teknologi dan AI dan lihat dampaknya. Seperti apa yang terjadi kalau duanya dicampur. Sebelum itu, sedikit lebih banyak tentang model atau jenis pemuridan. And saya akan bilang terlalu banyak. Banyak sekali. Ya, saya sendiri sudah pernah ikut dan terlibat dalam lebih dari 10 dan saya bisa namakan 20 plus. Nah, untuk waktu tidak terlalu dimakan, kami akan dengan cepat ditulis. Ada 4 fase tanaman, dan so itu bisa daripada ditaruh benih dalam tanah, mulai keluar, sampai wah bagus, dan buahnya diambil. Ada 4 musim, daripada musim spring, summer, fall, and the end of winter. Ada tahap hidup manusia. Dari bayi, sampai anak, sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua. Dari 4 kaki, 1 kaki karena lompat kemana-mana, 2 kaki sudah dewasa, sampai 3 kaki karena ditongkat. Tahap
tahap manusia sampai kaki tidak berguna lagi karena sudah selesai tahapnya. Perjalanan, ada discovery, foundation, growth ministry, ada tahap bangunan, dari fondasi sampai itu dah hanya ada gedung tapi diisi untuk fungsinya. Ada ASKS yang attitude, spiritual knowledge and skills. Nanti akan lihat bersama 3H, zaman dulu sampai 4H dan 5H sekarang. Cambium, ada teman sini yang saya lihat online, Pak Johan, yang terlibat dengan Cambium, dan ada Christian Digital Quotient, dan banyak lagi. So, kurang lebih, ada discipleship path, 4 fase tanaman, dan ini salah satu cara untuk dimikir. Ada diagram, ya, spring, awal perjalanan, orang lahir, seluruh dunia lahir daripada mati di musim dingin, dan summer, ada pelan-pelan kedewasaan di akhir summer, di awal autumn, semua buah diambil dan semua sudah matang dan seterusnya sampai akhir. Ada lain tahap manusia, spiritual dead, mati, bye-bye. Tapi kalau lahir, ada sini 4 kaki, lahir baru, 4 kaki, sampingnya ya hanya 1 kaki, sampai 2 kaki, sampai mulai punya anak. Dan anak pun akan satu saat punya anak. Atau discipleship journey, topik per topik, tentang worship study, dan ada banyak model pemuridan yang just ikut topiknya. Ini 7-6 hal yang terpenting. And so, untuk komunitas, untuk hidup, untuk bisa menjangkau dan membagi. Banyak-banyak. Bangunan, from evangelism up to leadership development, the stages of the discipleship process. Untuk ASKS, attitude, skill, knowledge, spiritual. Daripada sikapnya, berapa penting, karakter, keterampilan, punya kemampuan untuk apa? Secara tubuh Kristus, kemampuan untuk bisa dari pelayanan sampai penginjilan, and knowledge, and lebih lagi seperti apa iman dan relasi dengan Tuhan. Semua ini ada model untuk pemuridan. Itu mungkin satu alasan yang bikin kacau. Lebih suka yang mana? Ini. Saya sendiri pusing untuk pergi dari model ke model. Tapi ini model yang Sabda sudah pakai dari dulu, dan ini model yang saya rasa hampir paling sederhana. Model 3H. Pemuridan head, heart, hand. Gampang, tapi kurang lebih di 20 plus tahun yang lalu mulai lihat, this doesn't work anymore. Di Amerika, banyak youth pastors mulai sadar, saat taruh HP kecil seperti itu di dalam tangan seanak, pemuridan rusak. Tidak bisa omong sampai mereka mengerti, bisa sampai mereka apapun macet, dan mereka mulai geser kepada satu model untuk pemuridan yang 4H. 3H dan jalan lagi. Mau tahu? Ya, ini sudah ada gambarnya. And ini mungkin aneh, tetapi saat itu mereka mulai sadar kalau memuridkan hanya anak akan sukses. Harus memuridkan anak dan HP-nya. Apa arti memuridkan HP? HP-nya harus bertobat dulu. Hampir. But ternyata untuk anak, cara mereka dengar dunia, bagaimana mereka lihat dan mengerti dunia, bagaimana mereka ekspresi diri dalam dunia. HP jadi bagian dari identitasnya. Dan kalau HP tidak bagian dari proses pemuridan, cara mereka ekspresi, cara untuk mereka mengerti dan lihat dan dengar dunia, tidak. Karena mereka dimuridkan oleh HP-nya. Nah itu. Pemurid terbesar mulai saat itu jadi internet. Dan kalau pemuridan tidak terintegrasi dengan HP, pakai HP sebagai hanya alat, tapi sebagian dari sumber, karena ternyata cara anak itu relasi kepada orang itu lewat
HP. And so interrelasi itu lewat HP. Dan kalau itu tidak bagian daripada proses pemuridan gagal. And so bisa lihat daripada sebelumnya, klasik, gampang, tapi sekarang dengan AI, apakah masih sama? Ternyata kami lihat dengan AI sedang masuk satu era yang 4H tidak cukup. Sekarang 5H. Akan 5H. HP tidak cukup. Harus mikir, tak hanya ya head, heart, hands, and HP-nya, tapi akan harus mikir seluruh environment, high-tech. Sekarang AI dalam segala-galanya. AI sudah mengubah semuanya. Tak hanya cara interaksi, tapi cara mikir. Ya, cara belajar. Betul. Cara belajar, cara mikir, cara interaksi, itu mengubah dunia mereka. Itu seperti masuk satu tikus di dalam air. Akan tenggelam mati. Kembalikan ikan ke dalam air. Wah, senang dan itu hidup baik-baik. Air yang baru atau dunia yang baru tidak hanya dunia yang digital, tapi sedang jadi dunia yang AI. Untuk generasi yang AI. Ya. Generasi ini kalau mau memuridkan, harus memuridkan alatnya. Itu cara lagi untuk interaksi, komunikasi, dan untuk bisa dunia masuk dan bagian dari mereka. Keluar itu jadi bagian dari identitasnya. Tetapi sekarang high-tech, seluruh budayanya, bahasanya dalam bahasa misiologis, mereka adalah hanya suku digital, tetapi harus menjangkau mereka dengan oleh cara itu. Dan sekarang itu, pemuridan zaman AI harus 5H. Saya harap itu sudah jelas. Ya, jelas. Oke, so lanjut. Ini satu yang lain, Cambium. Itu punya proses dengan 3 langkah. Komunitas yang bertujuan untuk belajar bersama mengenai dasar-dasar pertumbuhan iman untuk menjadi murid Kristus dan menjadikan orang lain murid Kristus. Ya, gereja saya pakai Cambium untuk pemuridan mereka. Tapi apakah akan sama atau lain kalau sekarang gereja itu terisi dengan ini? Ya, harus ada Harus ada cara akses bahan-bahan dan cara komunikasi dan cara belajar dengan terintegrasi dengan high-tech. Ya, dan ternyata model Cambium atau semua model sebelumnya harus dimikir ulang untuk konteks yang AI. Cambium, berakar, bertumbuh, berbuah. Tapi seperti apa cara untuk berakar? Bagaimana anak atau dewasa akan bertumbuh? Bagaimana berubah di dalam dunia AI ini? Oke? So, ini satu pertanyaan yang belum dijawab. Tapi bahannya bagus, tapi mungkin cara anak muda sekarang belajar dan berpikir dan juga mengakses bahan-bahan sudah berbeda. Jadi perlu ada adaptasi ya dengan teknologi. Dan itu jadi masalah. Semua orang sudah senang dengan ini. Oh, ada HP, ada aplikasi, dan mikir sudah. Kami selesai daripada klasik, sudah digital, dan semua puas-puas, dan akan seperti itu. Teknologi terus berubah nih, Pak. Waduh, itu yang masalah. Berarti satu klasik seperti Cambium, bagaimana itu akan berubah dan adaptasi. Ada satu model lain yang Christian Digital Quotient. Wah, mikir ini sudah bagus, sudah cukup. Dan kan itu mereka mikir dan sudah mulai mengajar bagaimana ada digital intelligence, digital literacy, digital responsibility. 3 hal itu jadi digital maturity, kedewasaan digital. Wah, bagus. Lebih lagi kalau dianggap dari pandangan Kristen. Ada 8 bagian daripada itu, daripada manajemen waktu, identitas, empathy, cyber security, dari keterampilan untuk berpikir, critical thinking, dan semua itu ada bagian daripada digital intelligence, literacy, and responsibility dengan hasil digital telios. Kalau itu Kristen. Maturity. Tapi ternyata macet karena tidak cukup. Bagaimana untuk artificial intelligence quotient? Digital itu hanya sebagian. And so artificial intelligence quotient itu, berapa ada slide-nya?
melihat seluruh ini tapi dari pandangan AI, dan jadi tidak hanya CDQ tapi AIQ. Dan seperti apa kau lihat rumus itu? AI intelligence, literacy, AI responsibility, and saya tahu ini sudah ada satu sesi khusus tentang itu jadi AIM, aim, jadi tujuan, AI maturity. Nah, berdasar itu ada banyak pergumulan dan cara dan pola pikir tentang apakah pemuridan dan caranya. Lebih lagi dalam dunia digital, lebih lagi dalam dunia yang sedang AI. So, itu ini ini berapa banyak macam lain. Kalau metode pemuritan. Ini masih banyak lagi, Pak. So 4I ada encounter, establish, equip, pola nama life, learn, intercede, fellowship, evangelism, and bisa lihat shape itu dari purpose-driven church and life, spiritual gifts, the heart, abilities, personality. Semua ini ada pola untuk bagaimana bisa memuridkan. Dan apa aspek yang penting dari pemuridan? Penekannya beda-beda. Dan itu bisa dalam kelompok kecil, satu persatu, lewat PA, persekutuan, di dalam konteks pelayanan, outreach, persekutuan, doa, dan even kepimpinan. Semua ini ada aspek daripada kegiatan dan cara untuk memuridkan. Waduh, sibuk ramai. Gimana akan memikirkan semua hal itu lebih lagi dengan teknologi dan AI? Sebenarnya kalau gereja aktif, Pak, bisa pakai macam-macam kegiatan pemuritan, dan itu bisa dikombinasikan dengan kegiatan yang selama ini ada di gereja. Dan ini sangat menolong gereja tidak hanya sibuk pada hari Minggu atau Sabtu, tapi setiap hari, setiap jemaat boleh ikut ambil bagian dalam kehidupan pemuritan di gereja. Tapi pemuritan bukan hanya sibuk atau sekarang punya berapa banyak jenis sibuk yang baru, tetapi sibuk mengisi dan bertumbuh. Dan itu lain daripada belajar dan jadi dewasa. Sekarang kami akan kepada teknologi dan pemuritan dan apa dampaknya. Sebelum saya mulai dengan ini, saya masih ingat ada satu conversation yang ngomong tentang satu suku yang sedang dijangkau, dan itu tentang misi, tentang lintas budaya, tentang ethno-arts, ethnomusicology, tentang bagaimana bisa punya Injil yang relevant dengan bahasa yang beda, dengan budaya yang beda, dengan adat dan cara, dan daripada itu ada satu kesamaan yang muncul. Apakah masalah dengan suku itu yang dianggap satu yang sangat perlu belajar, tapi yang jelas bahasa dan budayanya terlalu beda, dan apakah mereka bisa mengerti Injil? Dan dari diskusi ada satu kesadaran, ternyata dunia teknologi, dunia digital seperti itu, sampai muncul frase suku digital. Bagaimana bisa menjangkau suku digital kalau dunia mereka adalah teknologi? Itu ada bahasa, dan itu yang jadi dasar untuk pemuridan 4H. Harus memuridkan tidak hanya HP, tetapi lihat perkembangan zaman, lebih lagi ke AI. Ternyata dunia teknologi seperti Bu Yulia bilang tadi tidak berhenti gerak. Saya akan mulai. Tadi Pak Max ngomong tentang suku digital, itu sebenarnya adalah suku terbesar atau ladang misi terbesar abad ini. Betul. Karena jutaan, puluhan juta, ratusan juta orang ada di internet. Nah, secara statistik 50% daripada Indonesia di bawah umur 18. Sekitar hampir 150 juta. 275 bagi 2. So, pemuridan dari zaman ke zaman. Dulu dianggap klasikal, saat itu misalnya Alkitab itu lisan, kepada modern Alkitab cetak, kepada yang digital Alkitab digital, ke AI, Alkitab AI. Gimana kalau mikir dengan cara bukan Alkitab, tapi seperti apa murid yang klasik?
Saat itu cukup gampang, ada rabbi, dan mereka akan ikut, dan mereka ikut dengan Yesus, dan mereka akan interaksi setiap hari, mereka lihat Yesus, tanya Yesus, interaksi. Tapi Face to pindah face. zaman, sekarang hanya interaksi dengan buku, dunia cetak. Dan satu kelemahan daripada proses pendidikan dan lebih lagi pemuridan modern, itu per buku, oke, ini buku jilid pertama. Ya, Sekarang, you sudah belajar, oke, sekarang buku kedua, dan saya lihat berapa banyak program pemuridan jadi targetnya 1, 2, 3. buku. Well, tapi Targetnya menyelesaikan buku. iya betul, workbooks. Nah, ada 1 sampai 5. Saya punya satu yang jadi equipping the saints atau memperlengkapi Orang Kudus. orang kudus, tapi situs memperlengkapi itu 10 plus workbooks setebal ini yang ukuran A4, bolak-balik, kerja yang luar biasa, tapi jumlah bahan sampai hampir menakutkan. Tetapi pemuridan, Nah, sekarang anak-anak takut, Pak, melihat buku-buku yang banyak itu yang harus diselesaikan, Oh, harus jelas. dibaca, harus dihafal. Ya. Anak sekarang sudah tidak mau. tapi pemuridan jadi ikut bersama buku dan bahan. So, pemuridan didefinisikan oleh bahan dan program. Sekarang di dalam era digital, apakah itu masih punya pola buku atau elektronik? Dan masih banyak orang coba pakai buku, mungkin itu hanya PDF, tetapi belum adaptasi kepada saya akan bilang pemuridan digital. Ya. Apakah ada aplikasi? Apakah dalamnya ada komunikasi dan komunitas? Apakah itu mendukung tak hanya relasi, informasi, tapi transformasi? Ya, bukan hanya bahan diubah menjadi digital, tetapi bagaimana melakukan relasi secara digital, bagaimana melakukan komunitas secara digital. Jadi bukan hanya pindah bahan cetak menjadi digital saja ya Pak? Betul, dan itu alasan pemuridan 3H masih laku di dalam pemuridan modern, karena itu zaman buku pakai buku dan head, heart, hands, tetapi digital harus HP-nya dan hanya bahan, relasi, interaksi itu terlibat. Seperti apa pemuridan untuk abad AI atau untuk yang akan datang? Dan itu yang akan lihat bersama. Tapi teknologi sudah mengubah daripada lisan sampai cetak, dan semua pengertian daripada dunia itu, daripada sebelum listrik sampai HP, sampai digital, sampai internet, dan sedang berubah lagi. Itu yang paling penting untuk lihat. Dari zaman ke zaman, pemuridan berkembang dengan cara dan alatnya. Tapi intinya sama. Oke, seperti apa kalau lihat kegiatan virtual pemuridan? Bisa punya kelompok kecil online, seperti WhatsApp groups. Bisa one-on-one mentoring. Adele? Hubungan jarak jauh. Oh, okay. Long distance learning. Okay. A virtual Bible study, persekutuan online, menjangkau misi online. Saya masih ingat tidak lama yang lalu ikut satu kelompok persekutuan doa Maya. Dan saya punya satu kelompok pimpinan yang berdoa setiap minggu, Senin. Dan itu satu kelompok yang memuridkan, saling memuridkan. Dan kepemimpinan berjalan. Tetapi sekarang, berapa banyak aktivitas daripada proses pemuridan itu dilengkapi oleh kegiatan yang virtual. Okay? So, cara. Dan berapa banyak platforms digital sampai hampir pusing, daripada website, social media, online groups, mobile apps, ada digital outreach and tools, content creation, dan banyak lagi. Gereja tidak harus sebenarnya memakai semua platform ini gitu ya, tetapi memilih yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kemampuan jemaat dan juga kemampuan gereja di dalam mengelola. Jadi jangan ikut-ikut tren Bapak Ibu. Walaupun ada begitu banyak platform, bukan berarti gereja harus ikut semua platform. Kalau gereja itu kecil dan cukup akrab satu dengan yang lain, mungkin face to face dan onsite itu saya kira jauh lebih ideal. Jadi tidak harus ngikutin tren teknologi ya Pak ya. Tapi alasan ada slide ini, saya mikir itu karena
itu membuktikan berapa banyak Sebenarnya jenis iya. dan jalur dan Sekarang cara. lebih banyak jalan menuju ke Roma dibandingkan zaman dulu. Ya. Ini membuka ladang yang jauh lebih luas lagi. Betul. Tapi itu juga berarti mungkin, Kak, yang pemerintahan digital dan nanti AI lebih rumit. Ya, Ada lebih banyak cara, lebih banyak pilihan, dan lebih banyak alat. nah itu juga yang mulai membuat gereja mundur karena begitu masuk ke teknologi gereja takut. Oh Dan ya, gereja tidak mau ikut-ikut karena merasa tidak mampu. Padahal sebenarnya itu menambah kemampuan gereja untuk menjangkau lebih banyak orang kalau mau rajin ya Pak ya. betul. Kalau mau belajar lebih banyak. Ya. So, sekarang lihat lebih banyak tentang AI. Khususnya AI dan pemerintahan harus mengerti AI sedikit lebih banyak. Apa kekuatan dari AI? Ya. AI menakutkan dan hanya itu pintar. Artificial, pintar, intelligence, perbuatan. Tetapi ada banyak kekuatan lagi. Kalau lihat AI, saya tak pernah lihat itu bikin salah ejaan. Ya. Itu pintar bahasa, itu large language model. Dan kalau itu large language model, hampir semua bahasa dan kemampuannya sudah dimasukkan. Dan itu pintar untuk komunikasi dan itu luar biasa dalam skill bahasanya. Ya. Dan harus mengakui jauh lebih pintar daripada saya. Ya. Bukan hanya bahasa Inggris, Pak. Bahasa Indonesia juga ya, kan, jelas. tapi ada banyak bahasa suku yang sekarang bahkan baru aja di-announce oleh Google Translate ya. Ya. Mereka menambah ratusan bahasa suku di dalam Google Translate. Ya. Wow, Sekarang lebih dari 200 bahasa. Dan ternyata satu surprise daripada AI itu kemampuannya untuk hampir segala bahasa manusia, tapi juga bahasa mesin seperti programming. Yeah. But strength, kekuatan hampir paling dasar, large language model has language skill, skill bahasa, dan belakang itu komunikasi. Yang kedua daripada kekuatan AI itu belajar. Definisi AI dari sabda ada machine learning plus large language model. Machine learning, machine yang belajar, yes, itu cukup pintar untuk mulai nangkap relasi dan arti yang ada di belakang semua ini, dan itu pintar belajar. Itu pintar untuk terima instruksi dan menyampaikan instruksi. And so instruction, learning, belajar ada satu kekuatan. And dari itu saya bisa kasih itu buku atau satu PDF atau bahan dan saya bilang simpulkan. Look, dan dengan satu paragrafi semuanya diwakili dengan baik-baik. Ya, itu sudah saya coba berkali-kali, ratusan kali. Saya minta AI, saya bilang, saya punya satu bahan, saya perlu membuat pertanyaan untuk diskusi. Saya baru bisa mendapatkan 3 dan saya belum puas. Apakah kamu bisa menambahkan 3 lagi pertanyaan untuk menjadi pilihan? Lalu dia berikan lebih dari 3 malah. Lalu saya combine dengan yang saya punya. Oh ya, ini punya saya bisa lebih di-extendkan, maksudnya diekstensifkan dan lain-lain. Wah ya, sangat menolong sekali itu Pak. Oh ya, daripada belajar apa poin-poin utama, apa lessons-nya, dari ringkasan sampai saya menggali dan belajar satu aspek. Dan so ternyata nanti akan lihat satu konsep LOD, Learning on Demand, tetapi kekuatan hampir utama daripada AI, large language, bahasa, and learning, machine learning, belajar. Tapi lebih dari itu ada alasan itu nama conversational AI atau chatbot, chat. Saya lihat biasa kalau di pasar, wah, semua datang, mereka tak hanya beli tetapi chat. Oh, mereka pintar untuk gossip terakhir, untuk ngomong dan ngobrol, dan saya lihat dan sangat suka untuk lihat orang ngobrol. AI sangat bagus sekali untuk diskusi. Ya, ada satu nama Pi.ai yang didesain khususnya untuk
waduh, tak bisa berhenti. Itu terus menerus pintar minta Dan ampun. pakai bahasa yang sangat sangat menarik, Ya, sehingga untuk seperti ngomong dengan manusia. ya, Ya, saya pernah mengeluh dengan Thai. Aduh, saya capek banget gitu. Kamu bisa tolong saya gimana saya supaya bisa rileks? Langsung dia kasih beberapa usulan bagaimana untuk saya rileks, termasuk jalan kaki, termasuk olahraga Dengar music, kecil, olahraga, musik, dan apa banyak lagi. menari. ya. Oke, and itu hanya justru cara untuk bilang AI sangat pintar untuk diskusi, untuk chat, lebih daripada untuk interaksi, untuk relasi. Itu 24/7. Kalau di tengah malam bangun, hello. Kalau sedang PA dan cari pertanyaan, gimana untuk ini? Itu always on, selalu ada. Kapan aja. Tidak seperti teman telepon, maaf, sedang tidur. Atau, sorry, saya sedang jalan. Tunggu, saya harus parkir. Waduh, macet. Mungkin 5 menit sebelum saya bisa menemukan tempat untuk stop mobil. And seterusnya. So, itu satu kekuatan. Interaksi dan kemampuan Non-stop. non-stop. Panjang lebar. Nah, itu kekuatan tapi sekaligus kelemahan, Pak. Waktu kita habis termakan oleh AI kalau tidak hati-hati. Well, hampir semua kekuatan bisa jadi kelemahan. Kelemahan Nanti sekaligus. akan lihat bahayanya. Ya. Tapi khusus untuk itu, betul, itu bisa just terus menerus sampai ada orang interaksi dan relasi dengan AI lebih gampang daripada online. Dan mereka sampai jadi kecanduan, sampai ada bahaya. fall in love, jatuh cinta dengan AI. Wah, Ya. kasihan. Dan lebih lagi, itu bisa sangat kuat untuk personalisasi. Harus pakai AI dengan cerdas, Pak. Kalau tidak, kita dimanfaatkan oleh AI. Yeah. And so AI pintar untuk personalization, customization. Itu bisa selera and respond sesuai dengan selera. Kalau you bilang, saya mau dengan style ini, itu lanjut dengan style itu. Kalau saya bilang saya orang Kristen, itu akan jawab dengan cara itu. And itu sangat pintar untuk adapt itself, to customize sesuai dengan orang yang sedang berbicara dengan itu. Ya. Lebih lagi, mau tidak mau, saya sering akan mulai waktu diskusi dengan 4 fakta. Fakta pertama, AI is here. AI sudah ada. Mau tidak mau, AI ada. Itu alasan bertemu bersama. Tapi lebih daripada itu, fakta kedua, AI is here to stay. AI ada dan akan ada terus. Nanti saya mati, AI masih ada. And cucu saya, AI pasti masih ada. AI akan ada terus sampai zaman-zaman diakhirkan dan akhir zaman. Ada banyak orang bilang AI itu seperti listrik, Pak. Tapi listrik zaman baru. Listrik nggak akan tidak ada. Selama kita hidup listrik ada. Nanti AI juga akan seperti itu. Akan selalu ada. Saya masih ingat minggu yang lalu listrik mati 2 kali. Tapi AI is here to stay. And fakta ketiga, AI changes everything. Mengubah segala-galanya. AI is transformative. Mau tidak mau. Lebih daripada itu, fakta keempat, harus deal with it. Itu alasan bertemu, itu alasan mikir bersama, bergumul bersama. Gimana AI transformasinya akan berdampak kepada pemerintahan. Plusnya, minusnya. Apakah ada kesempatan atau bahaya di tengah ini? So, selain itu AI pintar untuk administrasi, rutin, automation. Saya masih ingat kami harus jalankan 50 sesuatu, semua oleh AI. Itu just meneruskan. Orang yang biasa akan lakukan itu senyum karena AI yang lakukan. Ternyata AI bagus dan pintar untuk pelayanan gereja estetik. Kalau lihat AI Talks daripada Sabda, ini topik yang sudah disampaikan. Dan saya masih ingat April tahun yang lalu, waktu pertama ada AI dan gereja. Saat itu betul, tidak tahu, hanya lihat AI satu assistant.
satu intern, inovator, sesuatu yang bisa menolong tapi masih belajar, itu bisa menolong untuk edit, itu bisa menolong untuk bahan ini, itu bisa, dan pelan-pelan lihat dari gereja yang lain, daripada kasus, dan mulai lihat berapa luas dampaknya and manfaatnya untuk pelayanan, untuk gereja. Baru 2 bulan yang lalu di Thailand, untuk 4 hari bersama dengan kelompok-kelompok lihat dampak AI untuk dakanya pelayanan, tapi misi untuk segala aspek daripada gereja sampai dunia yang perlu dijangkau. Dan wow, and lebih daripada itu AI, dari itu kami lihat dakanya AI Talks, tapi gerakan AI for God, dan di dalam 1 tahun plus terakhir sangat kelihatan AI betul bisa, kalau dengan hikmat, dengan hati-hati dan seterusnya, dipakai untuk Tuhan. Lebih lagi, ya, go ahead. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Nanang. Melihat semua kekuatan ini, apakah AI bisa membodohi kita dan dalam arti memanjakan? Kita menjadi manja. Apakah dia curang? Itu slide-slide yang akan berikut. Ya, tunggu Betul. sebentar ya Pak Nanang ya. Ya, oke. Tapi saya setuju dengan itu karena semua kekuatan bisa jadi kelemahan. Ya, Misalnya, calculator, pintar hitung. Sekarang orang nggak mau hitung. tidak bisa hitung. Saya masih Apakah bisa tidak? hitung 3 kali. Ya, tapi itu sesuatu yang sudah tidak alamiah. Ya, Untuk peta, dulu saya pintar baca, saya pramuka plus-plus, dan peta apapun, saya bisa kemanapun. Tanpa peta, saya bisa navigasi. Tapi sekarang saya dah kenal siapapun yang bisa daripada rumahnya sampai tetangga. Let's see. Bisa Sherlock. See, okay? Keluar rumah, satu kiri, masuk lagi. Hampir separah itu. Tapi bisa. Jadi memang bisa memanjakan kalau Oh, tidak hati-hati. sangat. Tapi Pak Max bilang harus memakai dengan bijaksana, harus smart, Ya. dan harus hati-hati. Betul. Ya. Ya. Ternyata AI sangat pintar kalau dibikin dengan cara yang benar untuk biblika, untuk dari bahan PA, sekolah minggu, renungan, untuk bisa studi Alkitab seperti AI Squared, dan khusus ada Alkitab GPT dan tools lain yang sangat menolong untuk manfaatkan AI kekuatannya dengan filters dan dengan bahan yang tepat untuk dapat hasil yang tidak hanya berhalusinasi atau yang aneh-aneh. Dan mungkin kekuatan yang paling dasar daripada AI, mau tidak mau, itu adalah masa depan. Harusnya siap untuk AI world, harusnya siap untuk AI generations, dan topik hari ini, AI generations dalam AI world akan harus dimuridkan. Ya, ini menjadi keuntungan untuk generasi ke depan. Untuk kita-kita nih yang sudah berusia mungkin tidak terlalu memikirkan apa dampaknya secara pribadi untuk kita. Tapi kalau kita hanya memikir untuk diri sendiri dan tidak memikir generasi ke depan, gereja akan habis. Berarti kalau saya mundur ke modern and classic, saya just cuci tangan dan mikir AI, tetapi ya. Kalau mau aman sih gitu Pak, nggak mau repot. Itu kata-kata yang saya kira sangat pragmatis ya sekarang ini ya. Dia nggak mau repot, nggak mau susah. Jadi tidak mau belajar, tidak mau berarti seluruh generasi muda saya menyerahkan kepada internet dan AI yang datang dan cuci tangan. Generasi muda akan dimuridkan oleh internet. Ya, itu yang bahaya. Ini tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Joshua ya. Bagaimana dengan gereja yang masih bertahan dengan cara-cara konservatif dan cari aman dan tidak mau maju gitu ya. Jadi berarti mereka akan konservatif, tidak maju, dan semua generasi dan dunia yang maju akan tinggalkan. Itu seperti ada kereta. Gerbong terakhir tidak mau ikut dan lepaskan diri, mereka di situ terus, tetapi mau tidak mau kereta lanjut. Okay. So anyway, AI baik untuk apa? Kekuatannya banyak sekali. Banyak. Tapi gimana khusus untuk AI dan pemuridan? Ini dari Sabda. Sabda sudah pengalaman dalam 1 tahun plus terakhir. 2 tahun, Pak. 2 tahun, oke. Contoh-contoh AI untuk pemuridan. Ya. Ini alat-alat yang bukan 2 tahun, karena ChatGPT umurnya
Hampir 2 tahun. Hanya 1,5 tahun lebih. So, ini contoh yang daripada sabda. Salah satu yang saya rasa itu pertama dan utama. Karena pemuridan itu ada fondasi Alkitab dan Alkitabiah. Dan karena itu semua alat Alkitab GPT, Bedeno, Media First Bible, and AI-nya, AI Bible, Alkitab Sabda, which is a AI study Bible, semua yang terkait dengan Alkitab. And so, AI untuk pemuridan bisa memberi alat, cara, dan kemampuan dan interaksi baru dengan Alkitab. Dan hanya aku pribadi, tapi saya bisa share. Kalau saya dalam relasi pemuridan dan Alkitab bukan fondasi daripada relasi itu, maaf, ada sesuatu yang tidak benar. Ya. Tapi kalau sekarang saya punya relasi dengan orang muda, and digital Bible, study Bible, media Bible, AI Bible bukan bagian daripada itu. Dengan perkataan lain, belajar segala Anda bisa belajar tentang Alkitab and studi environment, ekosistem generasi yang sedang dan sudah ada di depan matamu. Ya. Perbedaan ini, Martin Luther punya pustaka. Dalam tanganmu punya pustaka yang puluhan. Seluruh yang dia punya sudah termasuk dan lebih lagi. So anyway, itu yang pertama. Satu contoh tentang AI dan pemuridan. Growing Together. Itu satu komunitas sudah jalan 1,5 tahun. Oh, lebih. Anyway, and khususnya 1 tahun. itu satu komunitas yang gabung bersama and tidak mau bilang spiritual disciplines online, tapi secara dasar itu a discipleship community. Setiap bulan akan ada topik, 4 minggu, 4 subtopik daripada itu, and komunitas itu terus, what does the Bible say? What does it mean? How do we respond? And itu akan terus-menerus setiap bulan. Dan kami lihat proses pemuridan berkelompok online yang jalan luar biasa baik. Relasi ada, friendships ada, and lebih lagi Relevan ada. itu sangat relevan untuk sekarang and teraplikasi. Sedang lakukan, gimana untuk ini? Tanya teman-teman dan seterusnya. Satu lagi yang saya lihat, itu ternyata Bu Yulia presentasi di Thailand, kapan? 1,5 bulan yang lalu. Khusus tentang AI quotient, digital quotient. And di belakang itu AI maturity. Bagaimana untuk orang pribadi, organisasi, termasuk gereja atau pelayanan akan maju dalam pengertian untuk mereka punya framework untuk bagaimana AI dipakai bertanggung jawab dalam organisasi mereka. Untuk ada AI literacy, ada AI intelligence, dan lebih penting AI responsibility untuk mereka punya satu kedewasaan, satu helios, tidak hanya pribadi, tapi organisasi. Dan framework itu sangat menolong. Berarti, kalau saya punya relasi pemuridan dengan seorang atau sekelompok, dan itu tidak hanya fondasi Alkitab, tidak hanya komunitas, tapi harus ada satu kesadaran, satu akuan, yes, digital ada bagian dari ini. Bagaimana punya digital yang baik dan bertanggung jawab. Justru untuk leverage. Betul. And so ini satu framework yang menolong orang untuk tidak hanya tambah skills atau knowledge, tapi pintarnya AI and digital. Okay? Selain itu, ada banyak lagi nih ternyata. Waduh, khususnya daripada Sabda, mereka punya seminar seperti AI Talks ini sudah bulan depan, itu sudah jadi 1 tahun, ada roadshow, semua dalam rangka ada training. Ada training and sessions untuk bisa lebih mengerti tentang topik-topik yang punya dampak kepada pemuridan daripada gereja, daripada pelayanan, daripada berapa banyak-banyak, termasuk workshops, termasuk AI Expo. Saat itu ada 11, right, topik? AI Expo. And situs AISabda.org yang resource center. Banyak. Semua itu menolong untuk tidak hanya knowledge, tapi diharapkan baris berikut dipraktekkan. Ada
AI untuk STT, untuk pelayanan, untuk kerja di dalam rangka AI for God, dan semua secara praktis mengajar bagaimana tak hanya tahu AI tetapi memakainya. And then untuk terkait dengan pemuridan, ada bahan yang bisa dipakai untuk renungan dari sekolah minggu sampai PA. Konsep belakang itu AI multiplication. Bagaimana saya bisa daripada firman bikin pertanyaan, diskusi, refleksi. Bagaimana daripada itu ada pelajaran, ada aplikasi. Bagaimana semua ini terintegrasi dalam hidupku dan hidupmu. Bagaimana bisa sharing, conversation, experimentation, and sharing. And so seluruh konsep itu ada. And lebih lagi learning on demand. Sabda saat ini sedang mengembangkan bahan yang tidak hanya macro atau micro learning, tetapi betul integrated learning platforms on demand. And so ada Sabda Academy, dan itu satu topik yang sedang develop. Lebih daripada itu, kemarin ada AI for All training 4 hari jam 8.30 sampai 5.30, and akan ada bulan depan AI Bootcamp 2 hari daripada jam 8 sampai jam 5, 4 jam makan cepat, 4 jam, dan itu akan saya jamin bikin capek, tetapi wow, semua yang orang dapat daripada bootcamp seperti itu akan ada dampak kepada cara mereka bisa memuridkan. Itu jadi fondasi tak hanya untuk AI dan Alkitab, AI dan education, AI dan church and ministry, tapi secara pribadinya jadi fondasi untuk bagaimana mereka akan memuridkan dan bisa dimuridkan. Selain itu ada dalam development berapa banyak lagi daripada ministry GPT, counseling, and so kalau lihat untuk pemuridan secara singkat, Bible, yes. Community, yes. Frameworks, yes. Training, knowledge, how to, bahan dan multiplikasinya, learning on demand, and baliknya mengajar, teaching, and development. Semua ini. Nah, capek Pak. Kalau capek, hanya bulan terakhir akan bikin lebih capek. Ini dalam bulan terakhir yang saya terlibat dan Sabda juga lakukan. Ada series study PA Pemuridan 1 bulan. Nanti ada contoh daripada itu. Tetapi satu series yang setiap pasal total 20-an sesi itu khusus tentang pemuridan. Dan itu AI yang terlibat untuk bikin, AI yang terlibat untuk nolong, untuk ajar belajar bersama. Ada series Growing Together yang tadi diceritakan, khusus bulan ini Juli, topiknya adalah pemuridan abad ke-22. Dalam 4 minggu mereka diskusi, minggu pertama pemuridan abad 21, seperti apa situasi sekarang. Untuk yang minggu kedua, itu tentang dari generasi ke generasi, dari klasik sampai sekarang. Minggu ketiga itu AI dan pemuridan, topik ini jadi bagian untuk diskusi mereka. Dan minggu keempat, itu yang akan sangat menarik, itu Quo Vadis, AI dan pemuridan. Quo Vadis pemuridan, karena masa depan dunia akan jadi tak hanya digital tapi AI world. Masa depan generasi akan tak hanya digital gadget tapi mereka akan AI generation. So seperti apa? So itu series Growing Together yang jalan saat ini. Ada AI Talks ini, judulnya AI dan pemuridan. Selain itu ada AI komunitas daripada Facebook group yang sangat suka omong tentang AI dengan segalanya, termasuk tak hanya gereja, tetapi relasi, interaksi, spiritual growth, daripada renungan dan bahannya, sampai bagaimana itu bisa terlibat untuk memecah masalah antara orang. Social media, active discussions, sangat aktif. Juga saat ini sedang ikut training. Baru selesai satu nama DDMM, Digital Discipleship Making Movements. And so bagaimana dampaknya, dan dalam bulan ini akan ada satu sesi khusus untuk ajar terkait dengan Digital Discipleship Making Movements. And so ada juga persiapan untuk AI Bootcamp, roadshows, AI dan Scripture Engagement. Ya, ini untuk Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta, kami akan lakukan roadshow untuk pelatihan AI di Jakarta kalau ada waktu, dan
tempat mengizinkan boleh ikut. Nanti Ibu Evi akan memberikan pengumuman tempat-tempat mana saja yang Bapak Ibu bisa hadiri untuk ikut pelatihan AI secara onsite di Ya. Jakarta. Dan- Semoga nanti bulan-bulan ke depannya ke tempat-tempat lain ya, kota-kota lain. Bulan Semoga. depan akan ke Bandung Ya. untuk AI Bootcamp. Dan so ini hanya bulan ini, so jangan mikir bulan depan. Bulan ini sudah terlalu penuh kalau lihat daftar ini. Tapi yang lain yang terkait dengan pemuridan adalah AI for God. Untuk terus-menerus melanjut gerakan dan mendalami, mikir bersama, bergumul bersama untuk mendalami bahannya seperti AI for All and AI Bootcamp untuk juga bikin bahan baru. Terus-menerus sedang bikin bahan baru. And saya bisa ceritakan Badeno sekarang punya bagian Badeno AI yang baru dikembangkan. Alkitab GPT sebulan ini Alkitab GPT baru luncur versi terakhir yang perkembangan wah luar biasa, Ya. sangat pintar. Sedang coding untuk Sabda Academy dan ada research Tinggal 10 development projects. Semua waduh waktu cepat. Semua ini sedang jalan bulan ini. Ya. Lebih daripada itu, ini beberapa contoh PA dari pasal-pasal tentang pemuridan selama 1 bulan. Untuk bulan minggu pertama itu dari, that's minggu ketiga. Karena itu mulai daripada Roma, dan ada 4 pasal Roma, Korintus. setelah itu 1 Corinthians, 2 Corinthians, correct? And dicampur. Yang kanan ternyata itu minggu pertama, yang kiri itu minggu kedua, dan minggu ketiga keempat tidak ditulis sini. Series Growing Together seperti sudah diceritakan, dan itu tentang pemuridan abad 22. And ini just contoh dari diskusi itu, dan mereka senang dan mereka omong banyak sekali. Anyway, karena waktu habis saya dibilang harus cepat-cepat, saya akan kepada kata akhir, tips, tricks, and warning. Saya mulai dengan warning. And saya akan mulai dengan, ini lucu karena biasa saya akan mulai apapun dengan frasa bahaya. Sudah berapa banyak kali saya ajar tentang AI, dan hampir setiap kali saya akan memulai dengan kalimat yang sama. AI Is dangerous. AI adalah bahaya. AI is scary. Ya, menakutkan. Sangat scary. Sangat menakutkan. And jujur harus hati-hati. Dan saya akan dari itu menjelaskan semua teknologi. Kalau itu api, bagus, bisa masak, rumahnya hancur, kota habis. And daripada api sampai listrik, daripada segala jenis teknologi, harus hati-hati. Ya. Saya akan bilang AI mungkin lebih lagi. Karena AI punya dalamnya kemampuan dan hal yang hampir tidak bisa diduga. Ya. So anyway, bahaya. Ini beberapa bahaya termasuk nomor 3. Tadi ada pertanyaan khusus tentang nomor 3. Apa terjadi kalau mulai malas mikir? AI mikir untuk saya. Sama dengan sekarang malas navigasi. Google and Waze akan peta Google. Bisa tahu saya kemana, saya hanya just ikut-ikut. Itu bilang kiri, oops, jalan tutup. And so, itu satu yang bahaya. The null hypothesis. Harus hati-hati karena... Hold on. Okay, got it. Okay, the null hypothesis. Harus hati-hati karena ada orang yang sedang bilang dengan cukup AI tidak punya hikmat. So itu bisa memberi kalimat, itu memberi informasi, tetapi belakangnya kosong. And so saat ini apakah AI mengerti apa itu omong? And so the null hypothesis omong tentang ketidakmampuan AI untuk mengerti apa yang disampaikan. Ya, sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Ya, dan di belakang itu ada masalah halusinasi. Ya. AI bisa memberi jawaban yang luar biasa baik, tapi dalamnya ada kesalahan fatal tanpa sadar. Nah, halusinasi kalau lihat 1,5 tahun yang lalu bandingkan sekarang Beda. sangat beda. Dulu itu bisa ngawur minta ampun, Tidak ada informasi dibikin menjadi informasi.
Ya, sekarang itu sering akan bilang maaf saya tidak tahu. Oke, itu lebih baik daripada hanya menciptakan sesuatu yang tidak benar. Tetapi ada cara untuk men-trick AI untuk salah atau untuk mainkan dari halusinasi. Tapi ini satu bahaya. Harus lebih mengerti dan kalau ikut yang training line atau workshop akan belajar bersama tentang halusinasi, tentang batas pengertian dia, null hypothesis, atau tentang critical thinking. Harus bisa mengerti dan memeriksa. Kalau dapat jawaban A daripada AI, terlalu yakin, cek. Jangan sampai AI adalah alat tunggalnya. AI itu satu dari berapa banyak sumber dan alat. Lebih lagi, cek AI pertama dengan AI yang lain. The deluge atau overflow of information. Itu satu yang bahaya. Kalau saya bisa punya terlalu banyak informasi tentang segala-galanya, itu seperti slow internet terbuka dan deluge, banjir. Saya seperti Nu di dalam satu batera kecil dan tidak bisa lihat apapun karena tersesat. Lebih daripada itu, hampir tenggelam di dalam berapa banyak. Ya, karena berapa banyak informasi yang ada, itu sampai sangat-sangat bermasalah. Distraction. Saya tanya tentang sesuatu dan Wikipedia seperti itu. Ada orang yang bilang, Wikipedia untuk saya bahaya. Saya baca sesuatu, ada link, saya baca, saya 30 lewat dan ternyata tadi saya sedang baca apa? Sudah lupa. Itu sudah distraction ke distraction, itu down the rabbit hole. Itu frase yang dipakai dalam bahasa English. And so, di dalam AI, saya tanya sesuatu, wah ini menarik, dan dengan cepat saya sudah lupa saya di mana. Tak hanya distraction, tetapi AI bisa bikin gangguan cara mikir. Karena kalau saya tak terlalu tahu dan diberi, seperti ini, karena saya tidak tahu apa yang saya mau percaya, siapa yang saya tahu dan tidak tahu, semua ini, waduh, tak hanya banjir informasi, tapi ganggu pikiran. Bias. Ternyata internet penuh dengan bias. And bias itu bisa daripada agama, daripada ras, itu daripada male, female, dan ada berapa banyak jenis bias yang di dalam internet, dan karena AI belajar dari internet, semua bias ikut. Ada juga information bubbles. Kalau saya bilang, saya orang Kristen, semua jawaban akan dari pandangan itu. Kalau saya mau lebih baik, saya bilang, kasih saya pro and contra. Mengapa Yesus adalah Tuhan? And then, sebagai apologetika, balik daripada itu. And so, information bubbles di internet. Google sudah pintar dan semua AI yang di belakang Anda hanya Google, tetapi Instagram, you suka kucing, akan lihat banyak kucing, ternyata ada anjing yang muncul. You suka anjing, berapa banyak anjing, dan tidak ada kucing dalam duniamu lagi. And so information bubbles itu otomatis akan mengfilter dan memberi apa yang you mau, and menghindarkan apa yang you tidak mau. Nah, yang terakhir, dehumanization. Ada berapa banyak orang yang khawatir relasi antara orang akan terputus atau patah karena AI. Kalau saya lebih pintar interaksi dengan mesin, bagaimana dengan orang? Dan saya masih ingat setelah COVID, actually sebelum COVID sedikit, anak-anak dengan gadgetnya, sebanyak mereka harus punya kelas F2F. Di sekolah di Amerika, mereka bikin kelas untuk teenagers, dan satu teenager diduduk muka ke muka dan diberi perkataan, hello, how are you? Untuk mereka belajar lagi bagaimana interaksi orang ke orang, face to face, muka ke muka. Karena mereka sudah lebih aman, lebih enak, gadget ke gadget, G ke G. But tak bisa seperti itu. The dehumanization or the reducing of interpersonal relationships. Ini ada banyak lagi.
Tidak hanya 8. Tadi and so AI punya pengetahuan tapi tidak punya bijaksana. Wisdom, masalah antara personalisasi dan privacy. Saya kasih informasi pribadi tapi apakah itu jadi bagian dari training and berapa hal seperti itu, and apakah itu tahu informasi pribadi bandingkan dengan personalisasi untuk customize. And apa yang didapat karena itu customized, personalized akan berdasar itu tadi information bubble. Ketergantungan dan relasi yang kurang pribadi. Ya, What tadi itu dependence. Oh, okay. Jadi tergantung apa-apa tanya AI, apa-apa tanya AI, nggak mau mikir sendiri. Oh ya, kecanduan. Ya, Kalau itu mereka just tulis kata kecanduan lebih gampang. Ya, misinformation bandingkan dengan discernment, harus punya hikmat, harus punya discernment, punya wisdom, harus selalu cek hasilnya. Sama dengan saya punya assistant. Wah, mereka kerjakan sesuatu. Apa ini? Kemarin ada satu tugas yang saya beri, ternyata mereka kerjakan semuanya, tapi ada 2 hal fatal. Karena ada wisdom, you lupa untuk ini dan ini, semua diulang lagi. And so AI sama, kalau tidak cukup jelas atau spesifik, itu bisa salah atau misinformation, kesengajaan skills and access, pertumbuhan rohani. Ada banyak orang sekarang untuk, dan ini tragis, tetapi mereka akan ukur metrics, berapa kali orang datang, bukan kondisi hatinya. Mereka akan ikut metrics, ada quiz, mereka dapat yang benar atau hanya 5 yang benar, tapi tidak lihat kondisi orangnya. And so data metrics sering akan lebih dipentingkan daripada kondisi dan pertumbuhan rohani dalam seorang. More bahas tentang etika, moral, dan lebih lagi kalau itu sampai AGI, apakah manusia akan punah? Dan seterusnya. Dan ingat, AI itu hanyalah alat. Itu bukan tujuan akhir. Saya bisa lebih kasar. Ingat, AI bukan dewa-dewi. AI bukan Tuhan. AI tidak kesempurna. AI bukan Telios. AI tidak Tuhan. Itu hanya mesin pintar belajar, dan kalau tahu caranya, alat yang bisa mendukung seluruh proses pemuridan dengan luar biasa. Tapi kalau ngomong tentang bahaya, ada banyak. Ada bahaya terbesar. Bahaya terbesar adalah nggak pakai AI. Lebih bahaya ya Pak ya? Ada frase, in Rome, do as the Romans do. Kalau in Rome dan tidak tahu bahasa Latin dan tidak mengerti Latin, maaf, akan sulit. Tidak berguna. And so masalah terbesar itu kalau tidak belajar dan mengerti lebih banyak tentang AI. Mau tidak mau, itu mengubah segalanya, dan itu akan mendefinisikan masa depan. Karena itu, gereja dan siapapun terlibat dengan pemuridan akan harus mengerti dan mikirkan AI dalam hidup murid-murid, dan B sebagai bagian daripada cara memuridkan. Okay, tips and tricks. Go ahead. Ada sedikit nih karena waktu sudah habis ya. Akses ke bahan-bahan pemuridan digital. Ini tadi juga ada Pak Widodo yang tanya tentang penggunaan bahan. Ya, sebentar. Tolong diberi kami aplikasi AI untuk pemuridan. Pemuridan tuh prosesnya tadi banyak ya Pak ya. Ini dari awal sampai akhir sampai menjadi dewasa. Jadi nggak ada satu AI tools yang perfect untuk semuanya. Tetapi itu bisa dilihat kebutuhannya. Nah, untuk itu, satu aplikasi tidak ada, tapi seperti Cambium punya aplikasi digital, itu bisa menolong, bukan aplikasi AI. Tapi kalau saya mau, daripada AI dibagi dalam prosesnya. Kalau itu untuk head, Alkitab itu penting, dan ada aplikasi AI untuk itu. Kalau itu untuk komunikasi interaksi, ada aplikasi seperti WhatsApp, tapi ada bahan yang lain. Kalau itu, dan kalau lihat untuk setiap tahap daripada AI, daripada pemuridan, AI bisa. Tapi belum ada yang bikin aplikasi seperti Alkitab GPT. Tak ada pemuridan GPT. Untuk pelayanan,
ada yang sedang dibikin yang Ya. cukup bagus, tetapi khusus sebagai aplikasi pemuridan belum ada. Ya, Itu biasanya- alasan saat ini sedang omong tentang AI bisa mendampingi prosesnya. Jangan mikir AI melakukan pemuridan, atau Ya. B, AI adalah sumber dan cara memuridkan. Tapi mikir, kalau definisi itu untuk mentelioskan, AI bisa mendampingi dari setiap aspek. Ya. Telios hidup rohani, telios pengertian, telios daripada karakter sampai aspek-aspek lain daripada hidup satu Ya, murid. jadi tergantung aspek yang mana yang sedang dipakai ya Pak. Ada aplikasi untuk doa, ada aplikasi tadi untuk Alkitab. Jadi macam-macam kebutuhannya di dalam pemuritan kan banyak aspek gitu ya. Kemudian yang kedua penerjemahan bahan-bahan. Kalau Bapak Ibu sedang di dalam pekerjaan misi untuk menjangkau suku-suku tertentu, Bapak Ibu bisa memakai AI untuk penerjemahan ke dalam bahasa suku yang diinginkan secara real time. Atau dari English ke Indonesia, tapi Ya. lebih dari menerjemahkan bahan, bisa dipakai untuk create content, Ya. new content, multiplikasi Dalam content, bahasa and B, yang berikut personalized content. Dan so kalau ternyata bahan yang baik untuk kelompok A, sekarang saya bisa, gimana untuk yang lansia atau yang muda? And Ya. so untuk multiply content, yang actually penerjemah bahan itu lebih tepat untuk content creation, and personalized bahan itu untuk content multiplication and content adaptation. Saya lihat ini sangat beda daripada saya punya di catatan saya. Sepertinya ada orang yang actually pakai AI untuk dia dapat daftar ini. Just lihat that. Now, ditulis siapa? Ya, dari beberapa Okay. artikel. Kemudian ada personalisasi bahan tadi ya. Sudah. AI sangat bagus sekali untuk memberi rekomendasi bahan-bahan yang diinginkan, tapi tetap harus difilter ya. Kemudian menganalisa data, jadi membantu penelitian, mengidentifikasi tren, wawasan untuk strategi pemuritan. AI sangat bagus untuk Tidak hanya data seperti itu, tetapi kalau lihat dari AI dan pendidikan, ya. kalau saya punya 5 mahasiswa, saya bisa bahan yang tepat untuk setiap mahasiswa, dan saya sebagai yang ajar punya assistant dampingi saya. Tapi mereka sebagai yang belajar, mereka punya tutor pribadi. And so kalau tidak hanya analisa data, tetapi untuk bisa menolong proses untuk mengajar. And so salah satu tip itu kalau ada salah satu orang yang you sedang muridkan yang bermasalah dengan topik ini. Dengan AI bisa punya bahan yang khusus untuk itu. Dan saya bisa dengan cepat menganalisa kekuatan dan kelemahan daripada itu. Ya, itu Okay. tadi Mas, ini ada Saudara Rian yang memberikan warning juga. Oh. Semua bahan ini diambil AI, kadang-kadang juga dari sumber-sumber bahan yang kurang alkitabiah. Jadi Betul. harus difilter, harus dilihat karena AI juga akan mengambil dari Jehovah Witness, dari Mormon, karena mereka juga orang yang suka Alkitab, mereka Bukan. juga. Ya, tetapi Ini dari Rian. ya, tahu. Dan lebih daripada itu, kalau saya hanya tanya tentang bukan pemuridan dari pandangan Kristen, tapi bilang mentoring from a secular perspective, saya akan dapat berapa banyak informasi, informasi yang baik, tapi jelas bukan dari pandangan Kristen. Kristen pun bisa dari Jehovah Witness, dari Mormon, dan lain-lain. Waktu hampir habis, dengan cepat lompat kepada kesimpulan. Kesimpulan, zaman apapun, pemuridan adalah pemuridan. Waktu pertama, discipleship is still discipleship. And mau tidak mau, intinya, definisinya itu untuk menolong orang jadi lebih seperti Kristus. Itu untuk menolong menggerak orang untuk spiritual growth, spiritual maturity. And so apapun zamannya, tujuan yang sama. Konteks, caranya, budaya, zaman klasik, AI, modern, atau digital, tidak penting. Pemuridan masih adalah pemuridan. Ya, betul. But, saya rasa hampir seperti misiologi, kalau saya mau memuridkan suku yang di pulau sana bandingkan dengan suku yang digital, saya akan pakai bahasa yang beda, cara alat yang beda, dengan tujuan yang sama.
more like Christ dalam konteksnya. So anyway, ini kesimpulan daripada kesimpulan. Gimana dengan Anda? And kalau you sudah ahli pemerintahan terbesar di dunia, sudah mengerti AI, dan sudah mulai bergumul bagaimana AI akan dipakai dan dampaknya. Kalau you sudah pintar AI, apakah semua skill digital dan skill kemampuan Anda sedang dipakai untuk pemerintahan? Dan ini dua dunia yang sering dianggap tidak terkait. Digital and technology, pemerintahan and theology, dan dunia yang beda. Tetapi saya harap dari lewat ini akan mulai mikir dan integrasi theology and technology. AI, digital and skills and tools, pemerintahan learning, formation, intentional formation, and transformation, and duanya mulai digabung dengan cara yang baru. Tujuan daripada ini bukan untuk memberi jawaban. This is the answer. Even untuk satu model pemerintahan ada berapa banyak? Sabda suka 5H. Haha. Okay. Haha. Okay. Tetapi yang penting, cara apapun yang dipakai untuk memuridkan, sadar, digital and AI punya alat, punya kesempatan dan peluang untuk mengembangkan pemerintahan yang sedang lakukan. So, that's it. Saya tahu waktu habis. Ada pertanyaan atas sesuatu yang muncul? Semua tadi sudah dijawab, baik oleh tadi Pak Max sambil ngomong, juga oleh teman-teman dari Sabda di live chat. Ada banyak yang sudah dijawab ya. Jadi, hanya satu aja yang belum, itu dari pertanyaan dari Ibu Melce. Kalau gereja ingin mengadopsi pelayanan AI dan digital atau pemuritan, dengan berapa waktu yang dibutuhkan untuk gereja itu bisa beradaptasi? Ini pertanyaan berat, Bu Melce. Itu pertanyaan yang sederhana. Untuk yang muda, mereka sudah tahu dan mengerti sisi AI-nya, bukan pemuritan. Untuk yang mungkin paling tua, akan harus tunggu sampai mereka tidak ada lagi, karena mereka tidak akan. Nah, antaranya yang muda, yang native digital, and yang sudah pengunci digital, saya harap akan ada diskusi yang baik, karena itu perlu berapa banyak waktu untuk gereja masih melayani yang lama, relevan untuk yang sedang dan akan datang. Ini selalu harus bergumul dua-duanya. Ya, ini dalam masa transisi ya Ibu Melce. Tapi yang paling penting adalah harus mulai secepat mungkin. Mulai dengan dialog, mulai dengan saling melihat kebutuhan dari gereja, bagaimana mengedukasi jemaat dengan teknologi-teknologi yang baru. Jadi dimulai dengan hal itu, Bu, nggak bisa langsung gereja berubah. Wah, Bu, saya kira dan bahaya kalau gereja berubah secepat itu, berapa banyak yang tinggal, dan pasti akan ada korban. Saya punya untuk itu 3 prinsip atau fondasi untuk bagaimana akan. Yang pertama is conversation, bicara. And yang kedua itu eksperimentasi atau eksplorasi. Coba. Kalau you coba 3 kali, 2 yang gagal, tapi 1 yang mungkin sukses. So, bicara, coba, dan setelah conversation, eksplorasi, eksperimentasi, akan ada sharing, saling membagi. And kalau you akan bagi, akan daripada itu hey, this is good, this is not. This, and tak hanya dengan gereja, tetapi dengan teman-teman lain. Karena saya percaya, A, church growth, B, church transformation, and C, masa depan harus dalam komunitas bergumul bersama. Kalau bisa tumbuh ke sana, bertumbuh, bla bla, tapi tinggal semua yang lain sia-sia. Pemuritan itu relational, Bu, relasi. Jadi bangun relasi sebaik mungkin dulu di gereja. Baru nanti program dan semua alat-alat yang lain bisa menyusul. Jadi pertemukan dulu dan sama-sama memikirkan bagaimana untuk mengadopsi ini untuk melayani generasi yang akan datang. Bagaimana generasi yang lama mendukung, bagaimana generasi yang baru bisa bekerja sama. Ya, mungkin itu ya. Tapi mungkin juga saya kutip dari Joshua. Dia garis di tanah,
dan bilang, me and my house will serve the Lord. Bukan di tanah yang lama, dunia yang lama, tetapi di Kanaan, dunia yang sedang akan datang. Dan dia memutuskan, dan mungkin dalam konteks gereja, harus bikin segaris dan bilang, oke, akan coba. AI kami tak tahu caranya, tak tahu di mananya, tetapi akan coba eksperimen. Dan daripada itu kami lapor seperti apa. Dan mungkin sebelum itu kirim beberapa orang untuk pulang dengan yang buah yang seterusnya. Yeah. But you need to try, you need to start. Draw a line and say, okay, sekarang akan ke situ. Ya, dan yang paling penting adalah berdoa, Bu. Tuhan mau pimpin kemana gitu ya. Kapan waktunya Tuhan yang tepat, itu yang paling bijaksana. Oke, saya kira cukup untuk sekarang. Pak Max mau ngomong terus, tapi saya kira sudah satu cukup. tambahan. Sorry. But artificial intelligence information tidak sama dengan knowledge atau wisdom. Semua information, knowledge, and wisdom manusia yang paling tinggi has nothing sebandingkan dengan the wisdom of God. Lebih daripada itu, pemuridan tugas utama tidak terkait dengan knowledge, tapi sampai dak hanya wisdom, tapi spiritual wisdom. Yeah. And so harus hati-hati dalam semua ini. Jangan hilang peran daripada Roh Kudus. Jangan mendangkalkan ini hanya information transfer, tapi this is life transformation. This is becoming like Christ, tidak hanya sebagai actor, tetapi dia yang hidup dan bisa mengekspresikan diri. So pemuridan is a spiritual process. Semua alat lain bisa mendampingi, tapi jangan itu ditukar. Itu bahaya terbesar. Kalau ada satu saat kami coba menghilangkan aspek itu dari masalahnya pemuridan. Sudah cukup lama gereja itu hanya memperjuangkan tentang transformasi informasi, bukan transformasi hidup gereja. Betul. Jadi yang perlu diperjuangkan adalah transformasi hidup gereja, bukan bahan. Gereja selalu hanya concern dengan bahan, tapi tidak transformasi life.